Pagi guys, pagi ini saya akan menerangkan tentang rangkaian ebb and flow. Dan pagi ini di sini saya akan menerangkan ini adalah kerangka dari ebb and flow. Ayo bisa ikuti tahap-tahap selanjutnya ya kawan-kawan. Dan sebelum kita membuat rangkaian ebb and flow, di sini adalah rangka ebb and flow yang akan dimanfaatkan. Langkah kedua, di sini ada bahan-bahannya dan rangka-rangka yang akan dimanfaatkan seperti peralon, bahan-bahannya, serta tanaman yang akan ditanami. Oke guys, setelah pemasangan tempat dan bahan-bahan yang telah dipasang oleh ebb and flow, di sini saya akan menerangkan apa aja yang ada di ebb and flow. Coba dilihat. Seperti ini adalah peralon, dan di sini juga peralon. Fungsi peralon di sini adalah untuk menggenangkan air yang sudah dinaikkan dari ember yang lalu digenangkan di sini. Nah, fungsinya ini seperti gabus-gabus seperti ini dengan bermanfaat untuk menggenangkan air. Oke guys, langkah selanjutnya ini adalah peralon, pompa, dan yang diisi oleh pompa yang diisi air, dan di sini ada campuran nutrisi yang bermanfaat untuk mengairi dan mengasih nutrisi pada tanaman yang akan ditanam. Di sini manfaat fungsi dari ini mengetahui tentang air banyaknya udah penuh atau belum. Bisa dilihat teman-teman, jika air sudah full, besi yang ada di dalam itu akan naik. Bisa dilihat. Dan fungsi dari pompa tersebut itu untuk menaikkan air, untuk mengairi media tanam yang ada di dalam peralon. Langkah selanjutnya, peralon-peralon ini akan digenangi oleh pipa yang diisi dari ember di bawah yang tadi ada pompanya. Jadi di sini manfaat dari pipa-pipa tersebut adalah untuk mengairi setiap peralon-peralon yang ada di media ini. Jadi air atau nutrisi yang ada dalam pompa tersebut akan naik yang melewati pipa tersebut, lalu mengairi talang-talang yang ada di media tersebut. Oke guys, langkah selanjutnya kita melihat-lihat seperti talang-talang yang udah dilubangi lubang drainase. Manfaat lubang-lubang drainase tersebut ini bermanfaat untuk menyalurkan air yang udah menggenang di dalam talang tersebut untuk masuk ke lubang drainase. Dan bisa teman-teman lihat ya, di lubang-lubang talang yang ada di sini udah dilubangi lubang-lubang drainase untuk bermanfaat memasukkan air yang dalam talang tersebut masuk ke dalam talang drainase. Dan talang drainase ini berfungsi untuk menyalurkan air atau nutrisi yang udah di dalam talang tersebut kembali ke dalam bak atau ember yang udah disediakan. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah talang drainasenya, dan di sini adalah adalah selang yang menyalurkan dari talang drainase ke dalam ember. Oke guys, habis ini akan diterangkan lagi kepada rekan saya yang bernama Prima. Oke kawan, saya akan menambahkan, ini adalah talang drainase. Talang drainase itu sebenarnya ada dua fungsi. Yang pertama yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah, ini adalah bisa fungsi dari pengisian kembali air dan nutrisi lewat sini, sehingga tidak perlu dalam pengisian air dan nutrisi ini membuka ember ini. Jadi cukup dari sini dan akan disalurkan ke
selang spiral ini menuju ke ember kembali. Itulah kegunaan dari talang drainase ini, yaitu ada dua fungsi seperti itu. Loh. Nah, oke teman-teman, saya akan mempraktekkan cara memasukkan nutrisi dengan airnya dari lubang drainase menuju ke ember ini. Jadi nggak perlu membuka ember, jadi cukup lewat sini saja. Memasukkan Nah, dari sini air akan memenuhi talang drainase sehingga akan secara otomatis akan mengalir ke lubang drainase sehingga akan masuk ke sini lagi. Dan itulah cara kerjanya dari talang drainase ini. Loh. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari ebb and flow ini dari segi media tanamnya. Jadi kita lihat, ini adalah media tanam, media pertanaman yang dari pasir, zeolit, dan serbuk gergaji. Ini ada layer-layernya, lapisan-lapisannya. Sebenarnya kita tahu bahwa ebb and flow itu adalah cara pembudidayaan tanaman dalam perkotaan tanpa menggunakan tanah atau bisa dibilang soilless. Maka digunakan seperti ini. Tentunya bahan-bahan yang kita gunakan ini adalah bahan-bahan yang memang benar-benar permeabilitas sama airnya pun tinggi, sehingga bisa menyerap air dan nutrisi dan bisa menyentuh ke lapisan akar di sini. Dan kemudian adalah tanamannya yang digunakan. Ini ada tanaman semusim semua. Nggak mungkin menggunakan tanaman tahunan dong. Masa kita menanam rambutan di sini kan nggak mungkin. Jadi kita menggunakan sayuran-sayuran yang ada. Ini adalah bisa seperti yang kita lihat, ini adalah sawi Jepang. Ini sawi sendok, seledri, dan itu adalah selada. Loh. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa pertanian perkotaan itu tidak lepas dari unsur otomatisasi, sehingga kita nggak perlu menyiram air, bolak-balik menyiram air, tapi kita menggunakan otomatisasi dengan bantuan timer. Nah, timer ini digunakan untuk mengatur waktu untuk menyala dan mati dari pompa yang akan disalurkan ke kelistrikan ini, instalasi listrik yang ada di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeting dari timer ini. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu hari apa yang akan kita gunakan untuk pengairan pada ebb and flow ini. Yang pertama, ini ada clock dan week. Pertama, kita harus menekan tombol kedua ini bersamaan. Ketika sudah ditekan keduanya ini, maka akan keluar opsi-opsi hari apa aja yang akan kita gunakan. Kalau kita ingin menggunakan setiap hari, maka kita harus menggunakan semua hari yang ada, dari Senin sampai Minggu semuanya. Dan begitu juga kalau kita akan mengatur dari jam yang akan kita pakai, kita akan menekan clock dan hour, clock dan jam ini secara bersamaan pula, sehingga akan muncul pilihan jam. Ketika nanti sudah muncul, maka kita selanjutnya mengatur menitnya dengan cara sama clock dan menit ditekan bersamaan. Ketika sudah, maka selanjutnya tekanlah timer untuk mengatur jam yang akan digunakan untuk ebb and flow ini. Ketika ditekan, maka akan keluar dari opsi-opsi jamnya. Kita menekan terus-menerus sampai jam yang kita tentukan. Seperti itu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ini adalah timer dengan mekanisme kerjanya yaitu 8 kali on, 8 kali off. Maka dari itu artinya kerja satu timer ini
akan menyalakan pompa 8 kali on, 8 kali off. Nah, 8 kali itu maka kita akan menentukan terlebih dahulu berapa waktu yang harus kita butuhkan untuk penyalaan pompa untuk mengatur air masuk ke instalasi ebb and flow seperti itu. Nah, berhubung ini ada 8 kali on 8 kali off, maka kita butuhkan ini sebanyak 3 alat timer ini untuk memenuhi 24 jam menyala di dalam satu hari seperti itu. Dan ini ada instalasinya seperti ini, cara untuk memasangnya. Setelah kita atur waktu, atur hari, kita mengatur seperti ini. Dan ketika semua teratur, maka akan dihubungkan pada jack satu ini seperti ini dan akan menyalurkan ke sana kelistrikan dan disalurkan pada stop kontak di sana ke colokan pompa, sehingga nanti akan otomatis juga di dalam menyalurkan air ke instalasi ebb and flow. Dan ini kebetulan adalah waktu yang tepat untuk menyala. Kita atur dalam 1 jam sekali, yaitu ada jam 11 ini, dan ini sedang bekerja. Pada 6 menit kemudian adalah menit yang digunakan untuk menyalakan pompa. Setelah 6 menit maka akan mati sendiri. Nah, pada akhirnya teman, ini adalah simulasi dari kerja ebb and flow ini. Bisa kita lihat air mengalir di pompa dari ember ini dengan pompa air menuju ke pipa ini, sehingga mengalir dan menggenangi semua tanaman yang ada di sini, sehingga dari lubang drainase ini air akan mengalir menuju ke talang drainase, menuju ke lubang drainase di sini, dan akan mengalir ke sini lagi, kembali bersirkulasi ke ember penampungan ini. Sehingga inilah kerja dari ebb and flow ini. Halo. Dan sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan maka hubungi kontak di sini. Ya, kayak di film-film itulah.